juga ya, di tahun ini. Wah, mobil listrik bagus banget. Tapi kayaknya harus masuk perusahaan sebesar ini ya. Waduh, PHK. Memasuki tahun 2023, apakah satu persatu resolusi sudah dapat dieksekusi? Dikala ekspektasi harus bertabrakan dengan resesi yang sudah diberi aba-aba terjadi pada tahun ini, pemutusan hubungan kerja menjadi tantangan yang nyata di depan mata. Baru-baru ini Twitter kembali memangkas karyawan bahkan pada mereka yang berada di pucuk pimpinan. PHK kali ini diberlakukan pada tim dan staf yang menangani kebijakan misinformasi Twitter, seruan global, serta media pemerintah di kantor perusahaan Dublin, Irlandia, dan Singapura. Dan seperti yang kita ketahui, ini bukan pertama kali PHK dilakukan. Sebenarnya apa penyebab munculnya keputusan PHK dari perusahaan-perusahaan besar tersebut? Kalau dilihat memang secara umum ada tekanan ekonomi yang sangat besar. Ada kenaikan inflasi, itu berpengaruh terhadap iklannya Twitter misalnya. Berpengaruh juga terhadap iklan berbagai sosial media. Ada juga kenaikan suku bunga. Nah, sekarang banyak perusahaan didanai oleh utang atau pinjaman. Sehingga ketika suku bunga naik secara agresif, termasuk kita lihat di banyak negara maju naik suku bunganya, maka ada tekanan bunga utang itu meningkat cukup drastis. Dan ini yang tidak disiapkan sebelumnya. Ada lagi faktor perubahan pola konsumsi. Yang tadinya selama 2 tahun di rumah, kita berada di dalam rumah, kerja di rumah, sosial media juga meningkat, e-commerce juga tumbuh. Begitu katakanlah pelonggaran mobilitas atau PPKM dicabut. PPKM ini kan istilah Indonesia, tapi di negara lain ada semacam easing pasca COVID. Ini yang mengakibatkan perubahan langsung secara signifikan, masyarakat berbelanja lewat online berkurang. Kembali lagi kita inginnya belanjanya di tempat-tempat fisik. Jadi ada sektor yang tadinya disebut pandemic darling, ada kenaikan volume penjualan, tapi sekarang menjadi sektor yang paling terpuruk. Nah, itu terjadi di banyak sektor digital maupun sektor tradisional berubah juga. Sebelumnya, Twitter melakukan PHK tak lama setelah Elon Musk resmi membeli perusahaan senilai 44 miliar US dollar. Di industri lain yaitu F&B, baru-baru ini pun restoran cepat saji McDonald's berencana memangkas sejumlah staf pada tahun ini di tengah upaya reorganisasi. Namun, belum memutuskan berapa banyak pekerjaan yang akan dihilangkan sebagai bagian dari reorganisasi tersebut. Kabar mengejutkan lainnya pun datang dari perusahaan raksasa e-commerce asal Amerika Serikat yaitu Amazon. Di mana sebelumnya pada November 2022, New York Times pernah melaporkan bahwa perusahaan ini akan memangkas 10.000 karyawan. Dan baru-baru ini perusahaan ini juga akan memangkas karyawan sebanyak 18.000 karyawan. Dari sini kita melihat, tak peduli seberapa besar atau seberapa kecil perusahaannya atau dari industri mana. Lantas pertanyaannya, perusahaan apa saja yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya? Karena fintech ini sebelumnya pada waktu pandemi banyak masyarakat meminjam ke perusahaan pinjol ataupun fintech. Ini kita bicara yang legal. Tapi sekarang fintech kredit macetnya naik dan bukan hanya PHK di sektor fintechnya, tapi PHK di ekosistem fintech secara keseluruhan. Termasuk nanti bank yang terlalu banyak menyalurkan modal kepada fintech, mungkin dia juga harus mengurangi karyawan. Yang kedua, sektor dari startup yang sebelum pandemi disebut sebagai anak emasnya ekonomi, mereka mendapatkan banyak sekali kenaikan penjualan, rekrutmen besar-besaran. Dengan perubahan pola konsumsi, mereka pun juga bisa melakukan PHK, agritech, insurtech misalnya, ya. Kemudian di sektor pendidikan dengan digital atau platform e-commerce juga. Itu yang paling dekat ini mereka akan terus melakukan efisiensi, konsolidasi.
Kemudian kalau di sektor tradisional ada industri yang berorientasi ekspor. Jadi sekarang yang paling sensitif adalah industri yang orientasi ekspor, bahan bakunya impor. Kemudian ada di sektor pertanian. Nah, pertanian ini uniknya pada waktu pandemi tumbuhnya stabil. Tapi kalau dilihat sekarang, tantangan pertaniannya mulai dari pupuk naik harganya, kemudian juga dari segi ketersediaan lahan, ada lagi kebijakan impor pangan. Ini makin banyak kesempatan kerja di sektor pertanian yang terbatas. Di negara Indonesia pun ternyata pengaruh kondisi ekonomi global tak hanya mengancam perusahaan-perusahaan teknologi ataupun e-commerce, namun juga kepada industri tekstil. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM API Nurdin mengatakan kuartal pertama di tahun 2023, rata-rata perusahaan tekstil memperoleh pesanan sebanyak 65% dari total pesanan normal, yang berarti akan ada 35% kekosongan produksi. Sementara tenaga kerja harus tetap dibayar 100%. Kebayang ya kenapa pengusaha memilih untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Dan kemudian apa usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi gelombang PHK ini? Nah, maka pemerintah harus menjaga nih yang kemarin booming rekrutmen besar-besaran, apalagi digital ini kan sebenarnya profesi yang masuk kategori skill tinggi. Nah, ini teman-teman di startup yang di PHK harusnya bisa direkrut ke dalam birokrasi pemerintah ataupun direkrut ke dalam BUMN sebagai karyawan, daripada pemerintah dan BUMN mengeluarkan biaya investasi teknologi yang tidak kecil. Itu salah satu cara. Kemudian cara lainnya adalah inflasi, karena musuh utama sekarang ini adalah inflasi dan suku bunga, maka bagaimana pemerintah bisa menurunkan nih dari inflasi pangan dan energi. Kalau perlu ada stimulus berupa penurunan harga BBM, jenis Pertalite dan solar, biar kita ketika PPKM dicabut, belanja di luar rumahnya semakin besar lagi. Itu salah satu stimulus. Dan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini di Indonesia masih kecil. Harusnya di 4-5% dari PDB. Nah, jadi dengan kenaikan perlindungan sosial, ada jaring pengaman mencegah yang di PHK tidak langsung jatuh kepada orang miskin baru. Pada kesimpulannya, kita jadi menyadari bahwa resesi global 2023 bukan hanya berdampak pada harga-harga barang yang tinggi, tetapi lapangan pekerjaan dan usaha yang menurun. Oleh sebab itu, kerjasama dari berbagai pihak dapat menjadi solusi agar semua yang bekerja bisa makan dan yang belum bekerja bisa mendapat pekerjaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari kalian ada yang mempunyai cerita dari gelombang PHK di tahun ini atau tahun lalu? Taruh pendapat dan juga cerita kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.com.